guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler dalam Royman BTKV Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas update terbaru mengenai kondisi COVID di Indonesia. Baru-baru ini Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi dengan kasus baru yang hampir mencapai 8.000 kasus per harinya. Hal ini berkaitan dengan terus ditemukannya varian baru pada COVID-19. Setelah varian XBB dan XBB.1, kini varian BQ.1 yang dari Amerika, dari Eropa, juga dilaporkan mulai mendominasi kasus COVID-19 di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahril menyebut baik XBB maupun BQ.1 menyumbang lebih dari 20% penambahan kasus baru di tanah air. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 16 November 2022 di DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai daerah yang peningkatan kasus harian COVID terbanyak sebesar 3.668 kasus. Sementara pada urutan kedua, Jawa Barat dengan 1.462 kasus, disusul Jawa Timur dengan 835 kasus. Sedangkan menurut data global, Indonesia berada di peringkat ke-7 di dalam jumlah kasus harian COVID-19, di mana Jepang berada di urutan pertama dengan jumlah penambahan kasus harian sebesar 102.829 kasus. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pasien COVID-19 paling beresiko meninggal adalah mereka yang belum pernah divaksinasi. Dilihat dari tren kasus kematian COVID-19 mingguan, proporsi meninggal pasien tidak divaksinasi lebih dominan dibandingkan mereka yang sudah menerima booster atau vaksin COVID-19 2 dosis. Data yang dihimpun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 4 Oktober hingga 14 November 2022 menunjukkan 221 orang meninggal karena COVID-19 belum divaksinasi. Sementara kasus kematian COVID-19 dengan status vaksinasi 1 dosis sebanyak 33 orang, sementara status vaksin COVID-19 2 dosis vaksin 122 orang. Presentasi lebih kecil dilaporkan pada kelompok penerima booster, hanya 88 atau 19% kasus dari kumulatif kematian mingguan. Dalam sepekan terakhir, ada 467 orang yang meninggal. Rekor tertinggi dilaporkan pada Rabu 16 Juni dengan laporan 54 kematian dari 2 hari sebelumnya. Senin 14 Juni 2022 juga tercatat 54 orang meninggal karena COVID-19. Perlu diketahui bahwa XBB merupakan subvarian dari Omicron. Meski gejalanya diyakini lebih ringan dibandingkan varian Delta, biang lonjakan COVID-19 besar-besaran di RI pada 2021, dokter menyoroti ada kelompok tertentu yang rentan mengalami perburukan kondisi imbas Omicron XBB. Nah, gejala dari varian ini masih seperti gejala lain memang. Demam, batuk, lemas, sesak, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, mual, muntah, dan diare. Dengan berbeda dengan virus COVID-19 sebelumnya, Delta, itu kita sangat jarang menemukan adanya hilang penciuman maupun hilang pengecapan. Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI dan Rumah Sakit Umum Persahabatan Dr. Praseno Adi, PhD, spesialis paru konsultan KIC, menjelaskan pasien-pasien COVID-19 yang harus menjalani perawatan di rumah sakit kini memang mengalami penurunan gejala. Namun ia menemukan sebagian besar pasien adalah penginap penyakit penyerta atau komorbid seperti gagal ginjal kronis, kelainan jantung kronis, atau kanker ganas. Karenanya Dr. Syahril meminta masyarakat segera divaksinasi COVID-19 booster. Terlebih banyak pasien COVID-19 yang bergejala berat dan kritis dilaporkan pada kategori kelompok tersebut. Ada 74% pasien COVID-19 yang meninggal usai terpapar belum divaksinasi booster. Sementara lebih dari 80% yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 belum menerima booster. Berdasarkan dari kejadian-kejadian baru-baru ini, kita perlu tetap waspada guys. COVID masih ada dan protokol kesehatan masih perlu dijaga.
Bukan berarti kita harus menghentikan segala aktivitas kita, melainkan kita harus menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Dan juga jangan lupa guys, hidup sehat, cukup istirahat, cukup olahraga, dan makanan-makanan yang bergizi. Sekian informasi dari saya, Dr. Royman. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, Dr. Royman.